Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Rani akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-24 dengan judul Membawa Tubuh Narendra Pulang. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah Rani sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 24. Membawa tubuh Narendra pulang. Iskandar menyarankan pada Jasima dan Ronald untuk terus bersikir. Tenaga yang telah terkuras dan makanan yang tidak seberapa mengenyangkan membuat mereka semakin menderita. Namun, mereka tidak ingin turun sebelum menemukan Narendra. Menurutmu, di mana tempat yang mungkin didatangi oleh orang yang menimba ilmu? Tanya Iskandar. Biasanya gua, celetuk Ronald. Orang mencari ilmu kebanyakan di gua, Mas. Soalnya tempatnya sepi dan gelap, sangat kondusif untuk memfokuskan pikiran. Imbuhnya, berarti kita harus mencari gua. Ya, setidaknya kita punya harapan sekarang, kata Iskandar. Kalau bisa, kita harus terus berbincang. Jangan sampai pikiran kosong, lalu ada makhluk jahil memisahkan kita lagi. Iskandar berkata lagi. Jasima mengangguk. Paham apa yang dikatakan Iskandar, Ronald yang tidak ingin tersesat lagi mengusulkan agar mereka membaca doa-doa dengan suara, bukan hanya dalam hati. Iskandar menyetujui saran itu. Ia yang memimpin doa, sedangkan Jasima dan Ronald hanya mengikuti. Sungguh, saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Gumam Iskandar yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ketika melihat gundukan tanah besar, mereka bertiga berjalan lebih cepat untuk memastikan itu gua dan bukan cuma batu biasa. Pisau lipat milik Narendra yang ditemukan Jasima kemarin sangat berguna untuk memotong rumput tinggi yang menghalangi pandangan. Setelah terlihat permukaannya, jelaslah kalau itu hanya sebuah batu yang berukuran sangat besar. Mereka bertiga menghela napas panjang, membuang kecewa. Mas, di sana ada gundukan lagi. Siapa tahu itu gua, kata Jasima sambil menunjuk sebuah batu sebesar rumah. Sepertinya itu batu biasa. Permukaannya menghitam begitu?
ucap Iskandar. Siapa tahu saja, kita lihat dulu. Jasima masih penasaran. Tidak ada salahnya kita lihat, Mas. Oh iya, Jasima, jangan suka menunjuk sembarangan di tempat yang belum pernah kita kunjungin. Kata orang tua, itu pamali. Ronald mengingatkan Jasima. Iskandar tertawa kecil mendengar ucapan Ronald. Namun ia tidak membuat argumen apapun. Waktunya kurang tepat untuk membahas hal demikian. Tiba di bawah batu besar itu, ketiga manusia itu saling pandang. Saat diperhatikan, memang seperti ada lubang menyerupai pintu di permukaan batu, namun tidak jelas karena tertutup perdu yang lebat. Dengan sigap, Iskandar menyibak tumbuhan liar tersebut. Jika dirasa sulit, barulah ia memotong rangkainya. Wah, ini gua, Mas, ujar Ronald. Melihat ke lubang mirip pintu yang sangat gelap dan pengap, Jasima bergidik. Kita kembali saja yuk, Mas. Tidak mungkin Narendra ada di tempat pengap seperti itu, usul Jasima. Iskandar terdiam sejenak. Firasatnya mengatakan mereka harus masuk ke dalam gua itu. Ia berkata, kita akan coba masuk. Ini ada korek api milik Narendra. Kita bisa menggunakannya untuk penerangan. Iskandar berjalan lebih dulu. Sebagai sosok yang sangat kuat keyakinannya pada Tuhan, Iskandar membaca doa agar segala mara bahaya dijauhkan dari mereka. Di belakangnya, Jasima erat memegang ujung kemeja Iskandar. Mata perempuan itu awas memperhatikan sekitarnya. Korek api yang sesekali dinyalakan oleh Iskandar menampakkan cairan tipis yang berpendar di dinding gua. Ronald berjalan paling belakang. Ia dengan sangat hati-hati memegang ujung rambut Jasima. Ronald takut ia akan ketinggalan dan tersesat lagi. Semakin dalam memasuki gua, oksigen semakin tipis. Namun Iskandar belum ada niatan untuk kembali. Ia harus menuntaskan rasa penasaran dan membuktikan firasatnya. Selama ini, firasat pria itu tidak pernah meleset. Sikap berhati-hati dalam beragama dan kekusyukannya yang selama ini Iskandar jalani membuat mata hatinya tajam. Tiba-tiba, kaki Iskandar tersandung hingga nyaris terjerembab. Korek api yang dipegangnya langsung mati. Narendra! Celetuk Jasima di tengah gelap. Yang benar kamu? Tanya Ronald. Iya, tadi sebelum korek mati, terlihat pakaian Narendra yang disandung Mas Iskandar. Jawab Jasima yakin. Iskandar segera menyalakan api lagi. Tampaklah sosok sedang bersila.
Jasima langsung bersimpuh dan memegang wajah orang itu. Narendra, alhamdulillah aku menemukanmu, ucapnya sambil memeluk sosok itu dengan erat. Narendra bergeming. Jasima menggoyang tubuh suaminya, tapi tidak ada respon. Perempuan itu menyentuh dada Narendra. Masih terasa detak jantungnya. Dia masih hidup, tapi kenapa tidak bergerak? Tanya Jasima. Iskandar memeriksa denyut nadi Narendra. Adik iparnya itu memang masih hidup. Kita bawa keluar saja dulu ya Mas. Di sini gelap. Kita pikirkan cara menyadarkannya setelah di tempat nyaman. Saran Ronald. Kalau begitu, kamu bantu saya mengangkat tubuh Narendra. Jasima, kamu yang bawa korek. Kamu nyalain sesekali untuk menerangi jalan kami. Iskandar memberi instruksi. Dua pria itu mengangkat Narendra yang duduk bersila. Jasima dengan hati-hati melangkah lebih dulu sambil menyalakan api sesekali. Kini ia menjadi lebih bersemangat karena Narendra ditemukan dalam keadaan hidup. Tiba di luar gua, Iskandar dan Ronald meletakkan badan Narendra di tanah. Pria itu masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Iskandar meminta air yang dibawa Jasima, menuangkan sedikit ke tangannya, lalu membacakan doa. Kemudian Iskandar mengusapkan ke wajah Narendra. Tidak ada perubahan apapun. Adik iparnya itu tetap terpejam seolah jiwanya melayang. Iskandar mulai curiga kalau Narendra mengamalkan ilmu yang sangat terkenal di Jawa, yaitu memisahkan jiwa dengan raganya untuk berkelana ke dimensi lain. Konon, jika jiwanya tersesat, pengamal ilmu tersebut akan menjadi gila. Namun, itu baru dugaan. Ia tidak boleh terlihat panik atau suasana semakin keruh. Karena sekarang kita sudah menemukan Narendra, bagaimana kalau kita bawa pulang dan mencari cara untuk menyadarkannya di rumah? Usul Iskandar. Setidaknya di rumah ia akan lebih tenang memikirkan cara mengatasi masalah ini. Mas yakin? Tanya Ronald. Mau gimana lagi? Iskandar terlihat bingung. Ya sudah, mari kita gendong Narendra dan membawanya turun. Kalau lelah, kita istirahat. Begitu saja ya, yang penting kita pulang dengan selamat, kata Ronald. Perjalanan menuruni gunung terasa lebih ringan. Tujuan mereka sudah tercapai. Penderitaan sebentar lagi berakhir. Rumah yang nyaman dan pakaian yang bersih, begitu juga makanan lezat sudah menanti. Setidaknya itu yang dipikirkan oleh Jasima dan Ronald. Sedangkan Iskandar sebaliknya, ia berpikir
kemana akan mencari bantuan untuk menyadarkan Narendra dalam keadaan baik-baik saja. Ia khawatir kisah yang sering ia dengar tentang jiwa tersesat di alam lain itu nyata adanya. Ketika tubuh mulai payah, mereka istirahat. Setelah kuat lagi, mereka melanjutkan perjalanan. Berulang seperti itu beberapa kali hingga akhirnya mereka sampai di warung, tempat menitipkan mobil. Iskandar segera pamit pada ibu penjaga warung dan mengucapkan terima kasih. Sebelum orang bertanya macam-macam, mereka segera pergi dari tempat itu. Mobil Narendra dikendarai oleh Ronald, sementara Jasima dan tubuh Narendra berada di kendaraan Iskandar. Jasima, kita bawa Narendra ke rumah saya. Kalau langsung pulang, khawatirnya Bu Lestari akan menjadi khawatir dan membuat suasana makin runyam, ucap Iskandar. Jasima mengangguk. Ia memegang erat lengan Narendra seolah takut suaminya diambil orang. Iskandar yang seumur-umur menyetir dengan kecepatan sedang kini melaju kencang. Ia tidak bisa tetap tenang dengan kekhawatiran yang terus menikam kepalanya. Dan itulah akhir dari cerita membawa tubuh Narendra pulang. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apakah Narendra akan berhasil disadarkan oleh Iskandar? Dan apakah jiwa Narendra akan berhasil menemukan jasadnya? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh ya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silakan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.